Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah, perjalanan hidup ini tidak sesederhana yang kita lihat. Hari ini kita melihat Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Mereka mungkin sama-sama tidak beriman, tapi Allah Azza wa Jalla akan menegakkan keadilan untuk semuanya. Sehingga siapapun yang melakukan kezaliman kepada orang lain, walaupun sama-sama kelak masuk neraka, tapi Allah akan tegakkan keadilan di antara mereka. Oleh karena itu, akan ada timbangan. Semua akan melewati timbangan. Di surat Al-Qari'ah, salah satu surat di dalam juz Amma, Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat ke-6 sampai terakhir. Coba kita baca ayat ini dan kita renungkan. Nah, silahkan. Yang baca udah siap di sana? Maaf Ustaz, tadi udah siap. Kok sekarang nggak ada nih? Dulu Ustaz, maaf. Siap, mungkin Anda bacain dulu aja sambil nunggu nanti. Baik Ustaz, waduh. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ahibati fillah, ada banyak hal yang mungkin kita lupakan. Ada banyak perbuatan yang kita mungkin juga sudah gak ingat lagi. Tapi kelak akan dihadirkan dan ditimbang. Apa yang terberat di dalam timbangan? Supaya kita tahu, sehingga kita mempersiapkan diri. Tadi ayatnya menyebutkan yang berat timbangan kebaikannya dan yang ringan timbangan kebaikan. Karena boleh jadi ada orang yang mengira dia telah berbuat banyak kebaikan, tatkala ditimbang ringan. Ahibati fillah, sebagian kita mengumpulkan kapas, satu truk kapas. Ketika ditimbang, ya dia kapas ringan. Sebagian hanya mengumpulkan satu gerobak emas. Mana kira-kira yang lebih berat? Kenapa kita perlu berbincang tentang amalan ini? Mana yang lebih utama, Ustaz? Kadang-kala ada orang tanya, mana yang lebih utama? Ketika azan dikumandangkan, menjawab azan atau ana lanjut baca Al-Quranul Karim.
Mana yang lebih utama? Karena memang nanti bakal ditimbang. Sebagian orang sholat sunnah di masjid, qobliyah, ba'diyah di masjid. Yang satu qobliyah, ba'diyah di rumah. Nanti bakal ditimbang. Mana yang lebih berat? Sodakoh. Ada orang bersodakoh. Sama-sama sodakohnya. Yang satu dinar, yang satu dinar. Boleh jadi berbeda bobotnya nanti. Dikarenakan dia. Ada yang sodakoh 1 miliar. Ada yang sodakoh 100.000. Lebih berat mana? Boleh jadi yang 100.000 lebih berat daripada yang 1 miliar. Kenapa? Yang sodakoh 100.000 duitnya cuma 200.000. Yang sodakoh 1 miliar duitnya 1 triliun. Maka tatkala ditimbang, bobotnya beda. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan orang yang beriman pada hari kiamat daripada budi pekerti yang baik. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi' rawahu Tirmidzi. Dan sesungguhnya Allah itu benci sama orang yang kalau ngomong kotor dan kasar. Maka tolong seorang mukmin ini memperbaiki akhlaknya. Karena itu yang terberat dalam timbangan seorang mukmin. Kemudian Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan tentang 2 kalimat yang ringan di lidah, tapi dicintai oleh Allah Ar-Rahman, berat pada timbangan. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ahibati fillah, ketika proses hisab, proses penimbangan, ternyata ada orang-orang yang punya banyak amal kebajikan tapi bangkrut. Apa kata Nabi SAW? Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, "Hal tadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata." Orang yang pailit, yang bangkrut, itu orang yang nggak punya uang cash, yang nggak punya aset, udah nggak punya apa-apa. Fulus yang nggak ada, asetnya habis. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang makna pailit yang sebenarnya. Kalau ini orang di dunia di PHK, nggak punya apa-apa, nanggung utang, oke dia pailit. Tapi boleh jadi tahun depan dia sukses. Dia melunasi semua utang. Maka Nabi menjelaskan ada orang bangkrut yang sebenarnya. Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu, man ya'ti yaumal qiyamah bi siyamin wa salatin wa zakah. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat. Ditimbang ada bobotnya. Kenapa? Ikhlas dia melakukannya. Kalau kau nggak ikhlas, nggak ada bobotnya. Bukan amal kebajikan, jadinya amal keburukan. Wa ya'ti qad syatama irdaha. Dia datang pada hari kiamat, namun dia dalam kondisi pernah mencela kehormatannya orang ini, menuduh berzina fulan, makan hartanya fulan,
maka dia disidang, didudukkan. Fayuqad, didudukkan nih orang. Oke, engkau punya banyak pahala. Fayuqtasu hadza min hasanati, maka akan diambil dari kebaikan orang ini, dari salatnya yang sejatinya dalam timbangan itu ternyata bobotnya berat, tapi gara-gara dia mendolimin saudaranya baik dengan kata-kata atau perbuatan, maka diambilkan kebaikan, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Apalagi kalau dia pernah membunuh saudaranya, diambilkan kebaikannya, diberikan kepada fulan sesuai dengan dosa dia. Fa in faniyat hasanatuh, gimana kalau tadi pahala dia, kebaikan dia habis, padahal orang-orang yang menuntut masih banyak. Bayangin jamaah, ketika orang melemparkan rudal ya, yang mati bukan 1 orang, 40 orang mati. 40 orang kehilangan rumahnya. 40 orang istrinya jadi janda. Anaknya jadi yatim. Dia harus mempertanggungjawabkan. Maka seorang penguasa akan lebih berat hisabnya. Karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau kebaikan dia habis, padahal tuntutan masih banyak, maka akan diambil kesalahan-kesalahan orang itu. Yang berada di timbangan keburukan tadi, diberikan kepada orang ini, diletakkan di timbangan keburukannya. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu orang ini dilemparkan ke neraka. Habis kebaikannya. Kalau bicara ditimbang, ini orang lebih berat timbangan kebaikannya. Kebaikannya lebih berat ya. Tapi gara-gara diambil, habis nih kebaikannya. Dosanya nggak habis, ditambahin tuh dosanya. Gara-gara kezaliman yang dia lakukan. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'." Barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik dengan mencela kehormatan saudara atau apa saja, falyatahallalhu minhu al-yawm. Hari ini hendaklah dia minta dimaafkan. Minta dihalalkan. Hari ini. Kenapa perjalanan kita panjang? Kenapa dalam perjalanan itu la yakunu dinarun wala dirham? Nggak ada uang nanti. Nggak ada emas, nggak ada perak. Sekarang orang itu bisa menembus kesalahannya dengan uang. Berapa banyak penjahat-penjahat yang kemudian dikeluarkan dari penjara, kan dia bayar. Dia sogok. Ada. Tapi di sana nggak ada, nggak berguna cuma. Maka hendaklah kita berhati-hati. Ahibati fillah. Setelah penimbangan selesai ya, dengan segala suka dukanya, di situ nampak orang-orang yang bangkrut, yang mungkin merasa banyak amal solehnya, tapi ternyata dia melakukan kezaliman sama orang lain. Kita perlu menjaga hablum minallah, hablum minan nas. Setelah itu manusia dikelompokkan. Karena manusia ini sejatinya di dunia ini berkelompok-kelompok. Bendera-bendera akan dikibarkan. Para nabi punya panji, yang di belakang panji itu umatnya. Semua dikelompokkan sesuai dengan amalannya di bawah bendera nabi-nabi mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah yang paling mulia, pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat. Dan aku mengucapkan ini bukan karena sombong, tapi untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Di tanganku ada panji pujian, dan aku mengatakan itu bukan karena sombong. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adamu faman siwa illa tahta liwa'i. Tidak ada satupun nabi
dari sejak Nabi Adam dan yang lainnya, melainkan semua berada di bawah panjiku. Itu kata Nabi SAW. Ahibati fillah. Di surat As-Saffat ayat 22 sampai 23, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana nanti manusia akan dikelompok-kelompokkan. Coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ukhshurul ladzina zalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahdhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Naam jemaah, mereka akan dikelompokkan sesuai dengan amalan. Karena kalau bicara orang-orang zalim itu macam-macam pekerjaannya. Yang perampok, ya bersama perampok dikumpulin. Makanya kalau kita lihat penjara itu ada pengkhususan. Pembunuh nggak dikumpulin sama narkoba, atau nggak dikumpulin sama dia tahanan politik umpamanya, atau dengan ustaz, nggak dikumpulin. Koruptor dikumpulin sama koruptor. Makanya kita lihat ada penjara khusus, mungkin kumpulkan tuh para koruptor di sana. Nanti begitu pula di padang mahsyar. Ketika manusia dikiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sudah dalam kelompok-kelompok mereka. Para ulama bersama para ulama, dan orang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Akan dikumpulkan. Yang cinta dengan public figure yang tidak beriman, mengidolakan mereka. Engkau kepingin dikumpulkan sama mereka di dunia, betul? Iya. Nanti di sana dikumpulkan bersama mereka. Ahibati fillah. Dalam kondisi manusia dikelompok-kelompokkan, mereka digiring menuju ke sirat, ke neraka jahanam. Tiba-tiba ada suasana yang gelap gulita. Di mana baru saja terang ya. Karena mau tidak mau ketika hisab, mizan, mereka melihat gitu. Tapi kalau sudah selesai hitung-hitungan semuanya, mereka menuju ke neraka jahanam, tahu-tahu gelap gulita. Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Disitulah jamaah semua amalan itu nampak. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Kita mungkin menolong orang lain. Kita mungkin menyingkirkan dahan di jalan yang mengganggu. Kita mungkin buang sampah di tempatnya. Kita mungkin memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Pada hari itu semuanya nampak. Karena pada hari itu adalah hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Di surat At-Tahrim ayat 8. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا وبأيمانهم
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Barakallahu fikum. Allah akan berikan cahaya nanti, insyaAllah. Maka berdoalah, minta kepada Allah agar disempurnakan cahaya itu. Rasulullah SAW ketika menuju ke masjid di saat fajar, beliau berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Jadikan ya Allah di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, di lisanku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya. Kita minta cahaya sama Allah di dunia ini, yang dengan cahaya itu kita bisa tahu kebenaran, dan nanti dengan cahaya itu kita bisa menuju ke sirat, kemudian nyebrang menuju ke surga Allah SWT. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, fayu'tawna nurahum ala qadri a'malihim. Maka mereka dibagikan cahaya kepada mereka sesuai dengan amalan mereka. Bukan sesuai dengan jumlah harta mereka, jabatan mereka, kedudukan mereka, ilmu mereka, bukan amal mereka. Ada orang beramal nggak diterima, maka kita berhati-hati. Faminhum man yu'ta nurahu mithal jabal baina yadayhi. Ada yang dikasih cahaya seperti gunung di hadapan dia. Bayangin ya, ketika gelap gulita, di samping kita cahayanya dikit, ini ada orang cahayanya seperti gunung di hadapannya, coba. Sehingga begitu mudahnya dia melangkah, bersegera menuju sirat. Wa minhum man yu'ta nurahu duna dzalika. Ada yang di bawah itu. Ada yang dikasih cahaya mithlan nakhlati biyamini, seperti pohon kurma di kanannya. Kita kalau punya senter kecil, ini seperti pohon kurma senter dia, cahaya dia. Wa minhum man yu'ta duna dzalika. Ada yang lebih kecil dari itu. Hatta yakun akhiru dzalika, sampai orang terakhir yang dikasih cahaya itu, yu'ta nurahu ala ibhami qadami, dikasih cahaya di ujung jempol atau di jempol kakinya. Kondisinya nggak terang terus. Yudhi'u marratan wa yudfi'u marrah. Kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan, mati dia berhenti. Kenapa? Ada neraka jahanam di hadapan mereka. Fayamurruna 'ala sirat. Kemudian mereka akan melewati sirat. Ahibati fillah. Apa sih amalan-amalan? Semua amal soleh ya, akan memberikan cahaya. Tapi ada beberapa amalan khusus yang Nabi menyebutkan bahwa itu akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Sehingga kita perlu lebih bersungguh-sungguh tadi untuk mengamalkan amalan yang jadi penerang kita pada waktu menuju ke sirat. Rambutnya orang yang tahallul itu jadi cahaya. Maka orang kalau umrah itu kan tahallul, dia cukur ya rambutnya. Ada yang membotak, ada yang cukur biasa, ada yang cuma beberapa helai. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu laysa min sya'rika sya'ratun taqa'u fil ardi illa kanat laka nuran yaumal qiyam. Tidak ada satupun rambut yang jatuh dari tahallul itu, melainkan akan jadi cahaya buat engkau pada hari kiamat.
Bayangin kalau dia cuma potong rambut, ya 15 helai. Hanya 15. Tapi kalau dia cukur semua rambutnya, maka semua akan menjadi cahaya buat dia. Ahibati fillah, orang-orang yang suka berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid. Ya biasanya ketika subuh atau isya ya, ketika masih gelap gulita, dia berangkat ke masjid. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi? Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid. Apa kabar gembiranya? Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sempurna. Kalau tadi disebutkan nama Nabi SAW, cahaya yang paling terang itu seperti gunung yang ada di hadapan dia. Maka jangan malas ke masjid. Orang-orang munafikin itu paling berat sholat buat mereka, sholat isya sama subuh ke masjid. Kemudian uban itu akan jadi cahaya. Udah beruban jawab. Makanya Nabi SAW melarang mencabut uban. Ada sebagian orang yang kasih duit sama anaknya suruh mencabut ubannya. Anak jangan nurut sama bapaknya. Kenapa? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tantifu syai'. Jangan mencabut uban. Kenapa? Fa innahu ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam kondisi dia dalam agama Islam ini, melainkan akan jadi cahaya pada hari kiamat. Jangan dicabut. Kau seharusnya bangga ketika beruban, menunjukkan insyaallah jadi cahaya buat kita pada hari kiamat. Bagaimana dengan orang-orang munafik yang selama hidup di dunia dia hidup bersama umat Islam, ngomongnya kayak umat Islam, pakaiannya pakaian muslim, dia berangkat ke masjid, dia sholat kecuali isya sama subuh, berat buat mereka sholatnya. Dia berangkat haji, berangkat umrah, dia bersedekah, mungkin dia juga berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, perang dia mungkin. Mereka dapat cahaya enggak? Kan sesuai dengan amalannya. Dapat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hadid ayat 13 dan 14? Nah, silakan dibaca. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب Min qibalihi wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, lanjut. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله
hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi wa gharrakum billahi ghurur. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Baik, coba ayat yang sebelumnya Zubair, yang atasnya. Nah, baik, ini tadi dibaca artinya. Coba dibaca ayat yang 13 artinya. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Barakallahu fikum. Baik. Allah ceritakan hal ini. Bagaimana kondisi orang-orang munafik. Teriak-teriak orang munafik. Ketika mereka yang dikasih cahaya tadi, ketika pembagian cahaya, ternyata mereka nggak dapat cahaya. Orang-orang mukmin di hadapan mereka sudah berjalan dengan cahaya mereka, nggak bisa numpang cahaya orang lain. Maka mereka mengatakan, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami, kami mau ya dapatlah mengikuti cahaya kalian. Khirarji'u warakum. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan cari cahaya sendiri buat kamu. Cari di sana. Ketika itu dikasih jamaah dinding pembatas yang di tempat umat Islam penuh dengan rahmat, di tempat orang munafik penuh dengan azab jamaah. Ada pintunya, tapi mereka nggak bisa menembus pintu tersebut. Yunadunahum, mereka teriak-teriak lagi memanggil umat Islam, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian gitu loh. Di sini jamaah, bagaimana Allah Azza wa Jalla membiarkan orang-orang munafik itu tertipu. Yukhadi'un Allah ya. Orang munafik itu ingin menipu Allah Azza wa Jalla. Ketika hidup di dunia, orang munafik itu sholat di masjidnya umat Islam. Iya, dia menikmati kedamaian umat Islam. Padahal dia nggak beriman. Pura-pura beriman. Dia benci sama Islam. Terus di padang mahsyar, ini orang munafik masih merasa aman ya. Ketika penimbangan ya. Ketika mereka dihisab. Terus selesai penimbangan, mulai pengelompokan, mereka dipisahkan dari umat Islam. Mereka teriak-teriak mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kami ini umat Islam juga. Oh, dusta. Sekarang nggak kelihatan, maka nanti. Maka dikatakan kepada, benar engkau bersama kami dulu ya, tapi kalian tidak benar-benar bersama kami. Kalian hidup dalam angan-angan kalian, kalian penuh dan kalian ditipu sama syaitan. Haibati fillah, selesai ini umat Islam menuju kepada sirat, maka orang munafik akan berkumpulkan bersama orang-orang kafir. Orang kafir tidak akan melewati sirat, nggak bakalan. Mereka akan berjatuhan di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ayat 98.
Coba dilihat di surat Hud ayat 98, bagaimana Fir'aun yang dia menjadi komandan, memimpin kaumnya, bala tentaranya untuk menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel. Kelak bagaimana Fir'aun akan menjadi pemimpin lagi buat mereka, tapi dibawa kemana kaumnya. Nah, silakan dibaca. Surat Hud ayat 98. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Itu jemaah, gak melewatin sirat, mereka akan berjatuhan. Bagaimana orang-orang dengan jumlah yang banyak, ya orang-orang kafir itu, mereka berdesak-desakan berjatuhan. Pemimpin mereka di depan. Sebagian pemimpin mengatakan, udah ikut aku sampai ke surga. Siapa engkau bisa menjamin orang masuk surga yang ikut kelompokmu masuk surga? Engkau nabi? Bukan. Terus siapa? Ahibati fillah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi ini dirubah, langit pun berubah nanti. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Aisyah bertanya radhiyallahu taala anha, fa aina yakunu an-nas yawma idzin ya Rasulullah? Terus pada hari itu manusia di mana gitu? Pada hari dirubahnya langit dan bumi. Ala sirat. Mereka berada di sirat. Mereka sudah hampir selesai urusannya. Hum fi dzulma dunal jisr. Dalam riwayat ini dikatakan mereka berada dalam kegelapan sebelum sirat. Ahibati fillah, bicara sirat. Sirat ini diletakkan di atas neraka Jahannam, yang panasnya 7 kali lipat panas api di dunia. Yang kata Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Salman radhiyallahu anhu, wa yudha'u sirat, akan diletakkan sirat mithlu haddil Musa, yang tajamnya seperti pisau cukur. Fataqulul malaika man tujizu ala hadha, siapa yang engkau akan perkenalkan melewati sirat, menyembahmu dengan sebenar-benarnya ya Allah. Ahibati fillah, semuanya akan melewati sirat ya. Para nabi pun akan melewati sirat. Jadi nggak ada yang tahu-tahu dari padang mahsyar ada di surga, enggak. Harus melewati sirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Maryam ayat 68 sampai 72. Coba kita baca ayat ini, yang benar-benar menjadi pelajaran buat kita bahwa kita harus mempersiapkan diri karena kita akan berada di tempat itu jamaah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
Demi Tuhanmu sesungguhnya Ya, baca artinya. akan kami bangkitkan mereka bersama setan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap golongan-golongan. Siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Lanjutkan. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Lanjut. Kemudian wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Barakallahu fikum. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Mungkin kita pernah dengar ya ungkapan bahwasanya umat Islam itu semua sebelum masuk surga akan masuk neraka dulu. Iya. Maksudnya masuk neraka, mereka melewatin sirat yang berada di atas neraka. Ahibati fillah, di situ ada besi-besi pengait seperti kail ya. Dan duri-duri yang akan menyambar orang-orang yang melewati di atas sirat itu. Jadi melewati sirat itu bukan dengan keahlian, bukan dengan keterampilan, tapi dengan amalan. Orang yang pertama melewatinya adalah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama para umat. Doa para nabi jemaah. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu doanya para nabi. Karena memang pemandangan yang begitu menakutkan. Neraka itu dihadirkan jemaah. Memiliki 70.000 tali kekang. Ma'akulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Bagaimana kobarannya, lemparan dan percikannya. Itu seperti istana-istana. Menyambar orang-orang di sana. Sehingga mereka ketakutan. Para nabi pun berdoa, Allahumma sallim sallim. Disitulah amalan akan memberikan syafaat. Atau dia akan menggugat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tursalul amanatu warrahim ala janibai sirat. Amanah dan rahim akan dikirimkan di kanan kiri sirat, di pinggiran sirat. Ngapain dikirim ke sana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dikirimnya amanah dan rahim itu untuk menuntut siapa saja yang melewatinya
dengan hak mereka. Orang yang memutuskan rahim akan ditarik, dilemparkan ke neraka. Orang yang selama ini jadi penguasa, jadi pejabat, atau apapun yang dia lakukan, dia dikasih amanah dan dia tidak menunaikan amanahnya, maka amanah itu akan menarik dia menuju ke neraka. Sebaliknya, apabila amanah dia jaga, rahim dia sambung, maka keduanya akan menjaga orang ini. Jangan sampai terjatuh. Jangan sampai ada api yang membakar dia. Ahibati fillah. Kondisi orang di atas sirat itu bermacam-macam. Panjang masih cerita di atas sirat itu. Semoga Allah menyampaikan umur kita pada kajian yang selanjutnya untuk membahas tentang bagaimana kondisi manusia ketika mereka melewati sirat. Setelah itu mereka kemana? Apakah mereka langsung masuk ke surga atau mereka masih ditahan di satu tempat karena ada proses lain yang harus diselesaikan? Insya Allah hal itu kita akan bahas pada kajian yang selanjutnya, dan kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberatkan timbangan kita dan agar Allah memudahkan bagi kita melewati sirat, dan agar Allah menyempurnakan cahaya kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kembalikan barakallahu fiik. Kalau fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, Ustaz, apa yang dimaksud dengan asbab yang diantaranya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 84 Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Yang dimaksud dengan asbab. Nah, tadi disebutkan di surat Ali Imran. Kita lihat surat Ali Imran. Bismillah. Ayat berapa tadi? Ayat 84 Ustaz. 84. Bismillah. Asbab. Baik ya maaf. Ya. Ini berkaitan dengan kita diperintahkan untuk beriman ya maaf. Muslim itu tidak membeda-bedakan di antara para nabi. Sebagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga beriman kepada Nabi Ibrahim. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 84, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim." Katakan, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan kepada kami. Dan Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Dan juga kepada Nabi Ismail, Ishaq, wa Yaqub, wal asbab. Nabi Yaqub dan asbat. Asbat itu adalah nabi-nabi dari 12 anaknya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu punya anak 12. Jadi asbat itu adalah istilah buat nabi-nabi yang dari qabilahnya 12 anaknya Nabi Yaqub. Karena jamaah, para nabi di Bani Israel itu setiap mati satu nabi digantikan dengan nabi yang selanjutnya. Kita pun beriman. Umat Islam itu beriman dengan nabi-nabi Bani Israel. Kita itu beriman. Kemudian wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbih. Kita beriman dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil,
wan nabiyyuna min rabb, dan nabi-nabi yang lainnya yang mendapatkan kitab dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadin. Kita tidak membeda-bedakan di antara satu pun dari mereka. Ini kelebihan yang menjadi umat Islam. Ingat, yang menjadi muslim dia beriman dengan semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang menjadi Nasrani, dia nggak akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi Yahudi, dia nggak beriman kepada Nabi Isa, wala beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dikatakan orang-orang kafir. Sedangkan umat Islam, kita beriman dengan semua nabi. Barakallahu fiik. Nah, Selanjutnya, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pandangan hukum karma dalam Islam? Dan apakah hukum karma pasti terjadi pada kita? Lalu apa benar karma orang tua bisa menurun kepada anaknya? Jazakumullah khairan Ustadz. Hukum karma. Apa sih artinya karma ini, jemaah? Ya, ana baca ini ya. Hukum karma adalah salah satu segala sesuatu yang diajarkan yang penting dalam agama Buddha. Hukum karma merupakan segala sesuatu yang diajarkan dan amat dalam dan berkelok-kelok. Itu karma. Tapi ala kulli hal, yang Anda pahami, karma itu yang difahami oleh orang itu, engkau nanti akan, kalau engkau mendolimin orang, engkau akan didolimin. Kalau seperti ini maknanya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan sesuai dengan amalan. Maka kita tidak bicara karma. Kalau karma tadi dikatakan, itu adalah hukum yang dalam pandangan orang-orang Buddha. Ketika seorang yang melakukan kezaliman, maka Allah akan menghukum orang itu. Kalau bicara anak yang durhaka sama orang tuanya, maka Allah akan berikan hukuman kepada dia. Dia akan punya anak yang durhaka juga sama dia. Kecuali dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau maksudnya adalah balasan atas apa yang dia lakukan, ya memang seperti itu di dalam Islam. Tapi bukan karma. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim harus berhati-hati. Allah Azza wa Jalla tidak akan mendolimin hambanya. Tapi kalau engkau mendolimin hamba Allah, hati-hati. Orang yang didolimi, kalau dia berdoa, doanya mustajab. Jadi orang yang didolimin di dalam Islam itu, kalau dia berdoa mengatakan, ya Allah, fulan mendolimi hamba, ya Allah, berikan hukuman kepada fulan. Itu Allah kabulkan doanya. Ada pun kalau dikatakan tadi karma kepada orang tua, Anda nggak paham sih apa maksudnya. Tapi kalau dikatakan anak yang durhaka sama orang tuanya, ya dia boleh jadi punya anak yang durhaka sama dia. Kama tadinu tudan wal jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Apa yang kau lakukan, kau akan mendapatkan itu nantinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berpesan mengatakan, birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian berbaktilah sama anak kalian. Anak kalian akan berbakti sama kalian. Artinya orang tua itu didik anaknya dengan benar. Ajarkan kebaikan kepada anaknya. Perhatikan anaknya. Sayangi anaknya. Anaknya kan seperti itu. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan semua kita yang di sini. Amin. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika saya ketahui ternyata suami saya genit jika ada wanita lain? Padahal di rumah beliau sangat berwibawa. Jazakallahu khairan Ustaz. Ahibati fillah.
godaan terbesar para lelaki itu wanita. Makanya kalau dikatakan dia di rumah berwibawa, ya nggak ada yang godain dia. Tapi ketika dia di luar, maka disitulah fitnah bagi kaum lelaki. Allah Azza wa Jal katakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika khairul lahum wa azka. Itu lebih baik buat mereka dan lebih suci buat mereka. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Punya suami kayak gitu. Ya, dia perlu menjaga suaminya dari fitnah tersebut. Salah satunya bagaimana memuaskan suaminya. Jadilah istri yang genit, yang senantiasa tampil cantik, menawan, elok kalau di rumah. Karena sampai hari ini Anda masih melihat orang-orang yang udah ngaji, yang udah belajar agama. Itu kalau mau keluar rumah dia tuh cantik. Dia duduk di hadapan cermin. Dia keluarkan alat rias dia. Dia mulai menghias wajahnya, bibirnya. Yang membuat suami kalau melihat istrinya cantik, maka dia bertanya, mau kemana? Terus suaminya di luar kan melihat perempuan-perempuan cantik. Karena memang banyak wanita yang gak bertakwa kepada Allah. Yang diperintahkan jangan bersolek seperti orang jahiliyah, mereka bersolek di luar. Maka hendaklah engkau tampil cantik buat suami. Kemudian bagaimana menguatkan hati suami. Menanamkan keimanan. Bahwa ternyata pandangan itu adalah anak panah. Setan yang beracun. Yang dapat merusak hati. Menghilangkan cahaya dari diri. Bagaimana nantinya mengajak suami untuk ziarah kubur, mengingatkan bahwasanya kita bakal mati. Allah senantiasa mengawasi yang kita lakukan. Ketika suami berangkat kerja, titipkan dia sama Allah. Doakan dia. Sampaikan, bang, semoga Allah menjaga engkau, bang. Banyak fitnah di luar sana. Semoga engkau kembali selamat dari fitnah-fitnah di luar sana. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ahwan izin bertanya. Saat manusia dimasukkan ke dalam kubur, diperlihatkan tempatnya di neraka atau di surga. Padahal belum ditimbang amalannya. Apakah tempatnya bisa berubah karena ada orang-orang yang dia zalimi yang mengambil haknya di akhirat Ustaz? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Sejatinya Allah itu sudah tahu fulan ini masuk surga atau masuk neraka. Allah sudah tahu dengan semua amalan karena udah dicatat. Jadi proses sidang itu nanti di padang mahsyar adalah untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Allah benar-benar menegakkan keadilan. Manusia nggak punya lagi dia alasan. Berkaitan dengan Allah tampakkan ketika di kuburan itu bukan hanya ditampakkan surga neraka. Tapi amalan itu sudah datang. Kalau dia orang soleh,
amalannya akan menemani dia. Dia orang jahat, amalannya akan menemani dia. Bagaimana di kuburan itu sudah ada azab kubur. Di kuburan ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Bagaimana setelah proses? Jadi di kuburan itu sudah ada hisab ya. Artinya bukan hisab yang detail, tapi ada pertanyaan yang ditanyakan nantinya. Sehingga dalam pertanyaan itu orang ini sudah dapat mengetahui bahwasanya dirinya pantas dapat nikmat apa dapat azab. Baik. Bagaimana kondisi selanjutnya nanti? Orang-orang beriman yang diazab di kuburan boleh jadi nanti ketika dihisab sudah berkurang. Apanya? Amal keburukan. Jadi ulama menyebutkan ada sungai pembersih kita dari dosa-dosa. Di antaranya adalah musibah-musibah di dunia. Itu membersihkan dosa. Kemudian ketika belum bersih masuk kuburan akan dibersihkan di sana dengan azab yang diterima. Kalau belum bersih, nanti bisa dibersihkan di neraka. Na'udzubillah minan nar. Jadi ada amal soleh yang membersihkan, ada musibah, ada azab, kemudian nanti ada ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kondisi-kondisi pada padang mahsyar yang menakutkan itu juga bisa mengurangi dosa dia, atau kalau belum bersih maka neraka. Na'udzubillah minan nar. Jadi kondisinya seperti itu ketika orang masuk kubur. Kalau dikatakan mungkinkah orang yang mendapatkan nikmat nanti ternyata dia mendapatkan azab. Kalau di kuburan sudah ringan, udah nikmat, yang selanjutnya akan lebih mudah. Jadi kuburan itu kata Nabi SAW, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat persinggahan pertama ke akhirat kuburan. Kalau di sana mudah, yang lanjut akan lebih mudah. Kalau sulit, ya akan berat lagi nanti. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Saya memberi kesempatan kepada M. Raihan yang sudah mengangkat tangan dari tadi. Silakan sampaikan pertanyaannya, M. Raihan. Apakah masih menyimak? Assalamualaikum, M. Raihan. Oh, mungkin sudah enggak. Lanjut ya Ustaz. Siap, tafadhol. Saya lanjutkan pertanyaan aja Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya kita tahu bahwa tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Pertanyaan ini sering berulang. Ana gembira dengan pertanyaan ini. Menunjukkan bahwa kita ingin kembali kepada Allah SWT. Allah tuh gembira dengan bertobatnya seorang hamba. Gembira Allah. Kalaupun orang itu punya 100 dosa, membunuh orang, lalu dia bertobat, Allah gembira dengan datangnya orang. Sepenuh bumi ini dia punya dosa, lalu datang bertobat kepada Allah, gembira. Beda sama makhluk dia. Kita kalau berbuat salah sama dia 3 kali, dia mengatakan gak ada pintu maaf. Ini kita tiap hari berbuat dosa. Bagaimana bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Kita ingin tahu tobat kita diterima apa tidak. Tugas kita menyempurnakan, memenuhi syarat dan ketentuan. Apa syaratnya tobat? Yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan sama manusia, ya tambah lagi. Minta dihalalkan, minta maaf. Apabila seorang sudah memenuhi hal ini, maka insya Allah diterima sama Allah SWT. Tapi saya takut gak diterima. Iya kita takut. Karena boleh jadi syarat itu gak lengkap. Maka kita harus memperbaharui taubat kita. Terus beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Jadi seorang hamba itu ketika beribadah kepada Allah, dia perlu
menggabungkan antara cemas dan harap. Harap cemas. Ketika rasa takut datang, kita istighfar lagi. Mohon ampun lagi. Karena kita nggak tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana tatkala beliau membangun Baitullah, beliau takut nggak diterima. Maka beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta ya Allah, terima dari kami. Allah, Engkau maha mendengar, maha tahu. Ini Nabi dengan putranya yang dibangun Ka'bah, takut gak diterima. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa minta sama Allah. Takut, tapi Allah, taubat, terima taubat kami ya Allah. Berikan taubatmu kepada kami. Jadi seorang hamba itu, ketika dia sudah bertobat kepada Allah, hendaklah dia berbaik sangka sama Allah. Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Kita nggak boleh putus asa rahmat Allah. Ustaz, nanti anak ngulangin dosa itu lagi, tobat lagi. Nanti ngulangin lagi, tobat lagi. Yang penting kau jangan niat ngulangin. Sampai kapan? Terus engkau bertobat. Setiap berbuat dosa bertobat. Jangan pernah berhenti bertobat. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan terus menerima tobat kita selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Dan kita berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka sama diri kita. Karena kita banyak salahnya. Boleh jadi tadi syarat-syarat belum terpenuhi, ya kita penuhin persyaratan itu. Dan anak ingin mengingatkan, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan dalam salah satu kitabnya, bahwasanya sebagian orang itu sudah bertobat dari dosa yang dia lakukan, tapi dia lupa bertobat dari menunda pertobatannya. Dia berbuat dosa ini 20 tahun yang lalu. Dan dia melakukan lagi. Setan mengatakan, nanti engkau tobat. Sampai dia umur 60 baru tobat. 20 ke 60, 40 tahun. Dia punya penundaan. Kadangkala dia gak pernah bertobat dari menunda tobat. Maka hendaklah dia bertobat dari penundaan tobat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Afan Ustaz, kira-kira bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Kayaknya 2 pertanyaan lagi nih. Nah, tafadhali. Ya Ustaz. Suara Ustaz hilang nih. Betul, udah mulai. Suara Ustaz gak kedengaran Ustaz. Ajib. Nah, berapa pertanyaan lagi Ustaz? 2. Wah, baik Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Saya memiliki ibu yang sakit kena stroke sudah hampir 2 tahun. Setelah terkena stroke, ibunda saya tidak memungkinkan melakukan sholat dikarenakan stroke tersebut menyebabkan ibu saya kesulitan bicara dan harus pakai popok setiap hari. Dan pakaiannya pun mudah terkena najis. Bagaimana cara sholat untuk ibu saya yang benar Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Salat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama hayat masih dikandung badan dan selama akal kita masih ada bersama kita. Bagaimana cara melaksanakan salat bagi orang yang dengan kebutuhan khusus tadi? Maka keluarganya membantu. Ketika masuk waktu sholat, bersihkan. Tadi pempesnya dibersihkan, diwuduin, diingatkan ibu sholat ibu. Dia nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk rebahan, dihadapkan ke kiblat. Sholat. Kalau sulit dia sholat di waktunya, silahkan dijamak. Sholatnya dijamak.
Boleh jadi menjamaknya itu menjamak tidak sebenarnya. Umpamanya sholat duhurnya dekat waktu asar. Sehingga ibunya diwuduin sebelum asar, mungkin 15 setengah jam sebelum asar sudah diwuduin, ibu sholat. Pas waktu masuk waktu asar, dia sholat asar. Sehingga masih dalam kondisi suci. Maghrib dan isya seperti itu. Subuh mungkin seperti itu. Jadi mengganti pempesnya itu hanya ya boleh disebut 3 kali. Ketika waktu subuh, zuhur sama asar sekali, maghrib dan isya. Buat anak-anaknya memang capek. Tapi itu ujian buat anak-anaknya dan ujian buat orang tuanya. Kalau tadi kita bicara pembersihan, sungai yang membersihkan kita dari dosa, boleh jadi inilah. Idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah. Kalau Allah sudah tetapkan hamba ini akan punya kedudukan di akhirat nanti, di surga Allah, yang amalannya nggak cukup, Allah kasih ujian buat dia. Maka mungkin seperti itu, dan harapan anak keluarganya bersabar. Karena itu orang tuamu. Jadikan orang tua itu sebagai pintu surga terindah. Barakallahu fiik. Tapi kita ke pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimanakah cara meminta maaf yang benar terhadap suami? Karena perkataan istri yang mungkin menyakitkan hati suami. Karena saat ini suami ngambek dan tidak mau menerima maaf dari anak. Padahal jelas terkadang anak tidak sengaja melontarkan perkataan buruk karena sikap suami yang terlalu cuek dan acuh tak acuh saat melihat kekurangan anak. Mohon nasihatnya Ustadz, doakan pernikahan kami menjadi sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Ahibati fillah, rumah tangga ini harus saling melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Tadi istri menyebutkan dia bersikap kasar, ngomong gak enak karena sikap suami. Kita itu disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Orang lain berbuat buruk sama kita, kita disuruh membalas dengan yang lebih baik. Yang pertama, dia menyesal. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum dia minta maaf sama suami, hendaklah dia menyesali perbuatannya. Tinggalkan kebiasaan buruk itu. Dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian setelah itu, datanglah kepada suami. Pegang tangannya suami. Letakkan di pipimu, mungkin kau pandang wajah suami. Katakan, bang, aku minta maaf. Aku minta maaf. Kalau memang dia belum memaafkan, tunggu 3 hari lah. Sampai dia tenang. Selama 3 hari dia tidak menyapa, bagaimana engkau berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sehingga suami sadar bahwa engkau telah berubah menjadi istri yang soleha. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakumullah khair.